5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Menurut kalian MRP-1 atau pasukan dari Bocil Team? Yang kali kita lihat ada Super Z yang langsung ke bagian atas dengan memakai retailnya. Mengumpulkan langsung pengambilan bantuan karena seorang Den yang kali mencoba memakai hero Fanny ya. Fanny Mikasa. Dengan adanya Super Chopper, ada juga di area Roamer. Pasukan dari teman-teman tim MRP. Coba menjaga. Z di bagian atas berada dengan seorang Frieza. Sementara Den di bagian bawah sudah melakukan pengambilan di arah restornya. Jadi di bagian bawah berhadapan dengan lawan seorang bocil ya. Yang memakai S-Box akan berhasil memberikan sebuah impact yang cukup besar. Di saat di bagian tengahnya ada Super Padia yang kali ini mencoba memakai hero nananya. Melakukan satu buat clearance ke lawan Eren di sana ya. Eren mencoba untuk ke bagian atas. Mencoba untuk memberikan sebuah follow up. Tapi Super Z dengan darah sekaratnya hampir saja berhasil ditumbangkan. Coba untuk meminta sebuah bantuan Super Z seperti akan mencoba eliminasi, tapi dengan satu buah one lasit berhasil kali ini diamankan. Tapi Super Copet gagal memberikan sebuah bantuan. Meskipun begitu kita juga melihat bahwa pasukan dari teman-teman tim Bocil ya harus kehilangan juga satu orang pemainnya ya. Acer yang terlalu jauh juga ternyata berhasil untuk ditumbangkan di sana ya, menghasilkan sebuah luka untuk pasukan dari teman-teman tim Bocil yang juga harus kehilangan pemain. Dan kali ini dia masih mencoba untuk melakukan pengambilan farming ya. Dari level 4 memiliki satu box Katrot. Coba untuk mengamankan Aaron seperti perkembangan dari satu box Katrotnya. Belum bisa maksimal, bahkan harus kehabisan tenaga. Seorang Dan mungkin harus bisa balik ke belakang. Namun ternyata juga Super Copet mencoba untuk memberikan satu box coveran. Mencoba untuk memberikan sebuah bangkan yang mungkin bisa dibutuhkan untuk bisa menyelamatkan Super Padia. Tapi terlihat bahwa Super Padia harus kesulitan. Benchimation dari si kilat kuning berhasil untuk mengamankan pemain, bahkan mencoba juga untuk mengamankan pengambilan di bagian Marble Buff. Di bencana, bahkan Dan pun harus kesulitan di sana. Copet masih berhasil mundur, namun dengan pengambilan yang dilakukan di bagian Marble-nya, siapa yang berhasil? Katrot masih berhasil terjadi bersama satu balisi Sanity. Zultizi berhasil meledak dan mengamankan seorang Acer juga kali ini. Tapi Copet yang masih mencoba untuk pulang. Flicker pun mencoba untuk dilakukan. Padia mencoba untuk memberikan sebuah coveran, namun langsung mencoba untuk balik lagi ke lane-nya. Berfokus untuk bisa memberikan satu buah clearance di bagian sana ya. Namun di bagian lainnya Acer dan juga beberapa pemain lain coba untuk lebih kuat lagi, bahkan mencoba menjaga agar si kilat kuning bisa mengambil pengambilan di bagian Marble Buff. Untuk bagian bawah, Bocil harus berhadapan dengan seorang Zultizi lagi di bagian sana. Dan juga memberikan sebuah impact yang besar. Zultizi mencoba untuk bermain aman. Sebuah pengambilan pick off ternyata juga terlakukan dan Dan berhasil menciptakan satu pick off. Tapi Dan pun harus terjebak. Mencoba kabur ke belakang dengan satu retribution. Tapi apakah berhasil pun dengan selamat dan one lasit? Gagal untuk bisa membuat Dan pulang dengan selamat. Berhasil langsung ditumbangkan begitu saja, membuat ternyata pasukan dari teman-teman tim Bocil mulai mencoba untuk PD melakukan pengambilan di bagian kartonnya. Zultizi mencoba untuk mengambil satu objektivitas dan gagal maksimal. Bagus seperti Bocil akan mencoba memberikan sebuah penyerangannya. Damage pun kembali dilakukan. Apakah Zultizi berhasil ditumbangkan? Mencoba untuk memberikan sebuah api kehidupan ya. Meskipun kita tahu bahwa damage yang dilakukan gak terlalu kuat sih. Dengan adanya satu bomb pressure juga Dan miss untuk kali ini. Harus lebih memikirkan pengambilan di bagian Marble Buff terlebih dahulu, tapi sepertinya gak akan mudah karena Silat Kuning lagi dan lagi juga mencoba memberikan satu bomb pressure di sana. Mencoba juga untuk membuka menyentuh perannya dan ada satu buah Eternal Guard dilakukan. Evil Sweeper mencoba dijangkirkan, asal masih dikembangkan, bahkan Eren harus juga kali nang, tapi dengan satu Benchimation si Kilat Kuning jadi pemain yang juga berhasil untuk mengamankan pemain kembali. Bahkan mencoba untuk melakukan satu pengambilan buff buat teman-teman dari tim Bocil kali ini ya. Tapi apakah bisa untuk area atas? Tidak mungkin memberikan satu level up di bagian komplek ya. Ini bisa menjadi sebuah peluang yang teman-teman dari tim Bocil bisa lakukan di sana. Namun juga harus melihat bahwa pengambilan di Arores Buff sudah mencoba lakukan. Bocil pun mencoba untuk ke bagian top lane ya. Bertukar lane sepertinya bersama dengan seorang Frieza yang sudah berhasil untuk mengamankan satu orang pemain. Mencoba untuk fokus ke arah objektif gaming ya di match kali ini.
Dan Zoltizi akankah juga harus dihilangkan kali ini? Dan mencoba untuk datang, tapi ternyata dengan darah sekarangnya Zoltizi mencoba menjadi pemain yang mungkin bisa memberikan sebuah bantuan, tapi dengan satu buah Immortal Nicholas terpecah. Last dari mencoba melakukan di sana, tapi ternyata belum cukup untuk membuat seorang Frieza ditumbangkan, bahkan berhasil untuk mengamankan satu buah double kill. Entropi dari seorang Frieza cukup kali ini mengancam pasukan dari teman-teman tim MRP ini satu di sana. Dan hanya seorang Super Z yang mencoba untuk ikut dalam pertempuran, memberikan sebuah damage besar, damage yang terjadi, bahkan mencoba untuk juga mengamankan seorang Sila kedua kali. Ini gak mudah karena Super Padi juga harus ditumbangkan dan dancing mission-nya masih berlanjut. Double kill from si Gila Kuning menjadi pemain yang sangat-sangat berimpact banget buat dari segi defense. Bahkan dari segi damage-nya kita melihat juga Skillet Kuning sudah berhasil untuk mengamankan sebuah Hunter Sack, dan kayaknya akan mencoba mengamankan Blade of Despair yang mungkin bisa membuat Skillet Kuning ini bisa lebih berbahaya di bagian depannya. Bahkan Dan pun agak kesulitan untuk bisa melakukan pergerakan, mencoba untuk mundur kembali ke bagian belakang. Bisa serangan dari pasukan teman tim Bocil kembali mencoba melakukan, dan one last hit karena seorang apa sih yang terjadi? Azal pun berhasil juga ditumbangkan, namun sayang sekali kita melihat kerugian dari segi turret pun cukup banyak dari pasukan teman-teman tim MRP1, karena mereka harus kehilangan 3 turret mereka sampai di yang ke-6 di sana ya. Apakah sebuah kemenangan langsung mencoba melakukan punya sebuah keunggulan yang mungkin bisa untuk dimanfaatkan? Berhasilat Kuning pun coba untuk mengambil lagi sebuah buff-nya di bagian Marvel ya. Wah, ini udah semakin kuat. Tapi apakah bisa kuat menahan gempuran rasa sakit ya dari seseorang yang telah meninggalkan ya? Bocil harus kini di atas, mencoba untuk melakukan satu inflasi lagi, coba menekan untuk pasukan dari tim MRP satu kali ini, dan terlihat Dan mencoba dikawal sepertinya juga, tapi Z juga mencoba bermain aman, melakukan seperti saja. Namun di lainnya kita melihat satu pick up pun berhasil dilakukan, Copet berhasil untuk ditumbangkan. Bahkan pengambilan di bagian purple sepertinya akan mencoba untuk kali ini dilakukan. Wah, ini lagi dan lagi pasukan dari teman-teman tim Bocil coba untuk kuat dalam melakukan sebuah pengambilan buff. Coba untuk memberikan pressure ke arah Dan, tapi dia mencoba memaksakan dari segi kabelnya. Dia coba untuk bisa mengamankan pemain, tapi last sisa mungkin sudah terjadi. Pegang abangku, Azar pun harus hilang, tapi dengan satu banding si Mesha, Skillet Kuning berhasil mencapai sebuah triple kill kah dengan darah sekaratnya. Oh, Z berhasil untuk malah ciptakan satu eliminasi. 2 orang lagi tumbang ya, dan luar biasa sih impact dari segi decimation-nya, meskipun kali ini harus tertabrak dengan adanya turret ya. Sehingga damage yang cukup kuat juga berhasil untuk mengenai seorang Skillet Kuning, dan di bagian bawahnya Frieza berhasil juga memberikan satu lebih kepulangan di sana. Coba untuk mengamankan satu balen di bagian atas, berhadapan lagi ke arah seorang Z yang saat ini harus kesulitan untuk bisa memberikan sebuah pick up ya. Dan kalau kita lihat dari segi levelnya, wah ini lumayan ketinggalan, tapi Super Z menurutku masih punya sebuah kesempatan, karena kita tahu bahwa Intel bisa memberikan jalannya sebuah lagi, dan entropy from Frieza lagi dan lagi berhasil untuk terconnect, mengamankan lagi pemain dan mencoba untuk menjalankan wave ini di bagian tengah. Ini bencana buat pasukan dari teman-teman tim MRP-1 tentunya. Dan untuk memasangkan selalu pengambilan damage, dan masih bisa bertahan. Frieza memiliki sebuah darah bantuan, mencoba untuk mundur kembali, dan terlihat bahwa triple swipe super untuk bisa dilakukan oleh Copet. Gagal melakukan hal tersebut dan lebih mencoba untuk menuju ke bagian purple buff. Saat ini berhasil untuk Dan ambil dengan satu bar retribution-nya, cuman harus juga melihat pengambilan Lord yang sedang ada di bagian atas. Tentunya akan jadi sebuah objektif yang tentunya teman-teman dari tim merah ya akan mencoba untuk melakukan ini. Kembali dengan gak adanya sosok Dan dengan retribution-nya ya, berhasil mengambil dengan cepat, bahkan tanpa menggunakan satu buah dance. Dan untuk wujudkan dengan satu pick off, asal ditumbangkan, tapi dengan satu ball landing, Spursin juga berhasil memasukkan turret di bagian bawah, memberikan satu pressure untuk pasukan dari teman-teman tim Bocil ya. Karena bersama itu juga satu turret lagi mencoba didapatkan di bagian innernya ya. Wah, ini Z bakal mencoba untuk menjadi pemain yang mungkin bisa diharapkan untuk bisa menciptakan sebuah push lane ya.
Cuman juga harus melihat bahwa teman-teman dari tim Bocil memiliki keunggulan yang cukup besar dari segi goldnya. 3 bahkan sekitar 5 ribuan gold sudah berhasil untuk mereka dapatkan. Coba untuk menciptakan satu buah eliminasi mungkin di area bawahnya kali ini. Coba untuk bersama-sama dalam melakukan satu ball ganking dan Super Z harus kini ditumbangkan kembali. Mencoba untuk mendapatkan satu keturunan. Oh, Copet pun juga harus kehilangan pick up di sana. Mencoba sebuah luka untuk Super Padi yang harus bertahan betul-betul Zeltizi di bagian depan. Rizal pun mencoba masuk bagian dalam, mencoba untuk bertahan Zeltizi. Immortal ini pun harus pecah. Tapi dengan Super Padia yang juga kita melihat masih cukup kuat di bagian depan, mencoba mengirimkan sebuah Molina Boomerang untuk bisa memberikan sebuah clearance-nya di bagian wave minionnya. Dan masih dengan ada wave minion yang berjalan ke bagian tengah, selanjutnya untuk masukkan dari teman-teman Bocil. Apalagi di bagian atas, masih ada wave minion berhasil untuk dipush oleh Super Z. Cuman harus kembali balik lagi dan silat kuning coba untuk mendekat, berikan satu buah damage-nya. Untuknya Super Z masih berhasil untuk aman, tapi harus ada satu buah efek sisi, harus ke belakang kembali. Namun kali ini berhasilnya pasukan dari teman-teman tim Bocil bersembunyi di bagian atas. Dan ini harusnya mungkin bisa mereka lengkapi lagi satu turret di bagian tengah ya. Namun harus membutuhkan satu polisi saat ini. Yang easy mencoba menjadi sebuah dari bagian depan, tapi malah harus berhasil dikumpulkan dan mencoba untuk masuk ke bagian depan. Pasukan dari teman-teman tim Bocil berhasil memasukkan satu buah turretnya di bagian tengah. Z harus mengaktifkan satu buah heavy crossbow-nya. Jadi ada sebuah efek tambahan yang bisa digunakan untuk melawan sebuah clearance di bagian wave minionnya ya. Apalagi dengan ada wave minion dan mencoba untuk memasangkan serangan dan dari area samping. Kita melihat Krisa pun berhasil menciptakan satu buah pick up tambahan dan bahkan mengamankan satu triple kill. Copet pun harus sendirian dan sepertinya akan mencoba untuk langsung dikalahkan dengan pasukan teman-teman tim Bocil yang berhasil mengambil satu kemenangan. Victory! Luar biasa kita lihat pasukan dari teman-teman tim Bocil yang ternyata berhasil untuk mengambil kemenangan di Mesir dengan waktu sekitar 12 menit aja ya. Wah. Dan MVP-nya berhasil didapatkan oleh Frieza di sana dengan 13 kali pick off. 0 kali tumbang dan berhasil mendapatkan 2 kali assist ya. Wah, dari segi damage-nya emang luar biasa banget dan dari gold-nya juga cukup mengumpul banget ya. Luar biasa banget dari Frieza di game yang kali ini. Dan dari teman-teman tim, wah ini MRP-1 nggak banyak. Copetnya kenapa guys? Ada apa guys copetnya guys? Damage-nya berapa katanya? Damage-nya kita coba cek di sini. Wah 82.000 ya. Cepet juga ya untuk 82.000 guys. Cepet banget ya malah. 12 menit loh guys. Oke, kita akan langsung upload untuk match yang selanjutnya. Dan kalau kita lihat pasukan dari teman-teman tim Bocil memang unggul banget, apalagi dengan dari segi pengambilan hero Ruam yang ternyata bukan menjadi sebuah pilihan dengan mengambil hero tank ya, lebih ke arah Ruam Saber guys. Kenapa Copet guys? Oke, kita akan langsung masuk match yang berikutnya guys ya.